Halo anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ada dua cara, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan secara kawin atau seksual atau biasa disebut sebagai perkembangbiakan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual atau biasa disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Dengan cara bertelur atau ovipar. B. Dengan cara melahirkan atau vivipar. C. Dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur atau ovipar terjadi pada hewan seperti ikan, ayam, pinguin, ular kobra, dan masih banyak lagi. Kata bertelur atau ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh induk betina, dan ada yang terjadi di luar tubuh induk betina. Pembuahan di dalam tubuh induk betina dinamakan pembuahan internal, sedangkan pembuahan di luar tubuh induk betina dinamakan pembuahan eksternal. Contoh hewan ovipar yang lain adalah katak. Katak mengalami pembuahan eksternal atau terjadi di luar tubuh induknya. Perhatikan gambar. Katak atau kodok betina akan menghasilkan telur, lalu yang jantan akan menghasilkan sperma. Sperma akan membuahi sel telur dan ini terjadi di luar tubuh induknya. Beberapa hewan mengerami telur hingga menetas, misalnya ayam dan burung. Beberapa lainnya tidak mengerami telurnya, seperti beberapa jenis ikan yaitu bandeng, mujair, dan nila. Perkembangbiakan generatif yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Binatang yang melahirkan atau vivipar biasa disebut sebagai binatang mamalia. Contoh binatang mamalia misalnya harimau, kucing, panda, tikus, paus, dan kelelawar. Perkembangbiakan generatif yang ketiga adalah dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Bertelur dan melahirkan atau ovovivipar pada hewan, pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan akan terbentuk telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Setelah embrio tumbuh sempurna menjadi janin di dalam rahim, induk betina akan melahirkannya. Contoh hewan ovovivipar yaitu kadal, ikan pari, dan hiu. Perkembangbiakan pada hewan yang kedua adalah dengan cara vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Jadi, hanya dibutuhkan satu induk saja untuk berkembang biak. Individu yang dihasilkan memiliki sifat persis seperti induknya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ada 3 macam, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Contoh binatang yang berkembang biak dengan membelah diri adalah protozoa, amuba, dan paramecium. Ini adalah hewan bersel satu yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Binatang yang berkembang biak dengan cara fragmentasi atau memotong-motong bagian tubuhnya
adalah cacing pipih atau planaria. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra dan ragi atau Saccharomyces. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.